Terima kasih, selamat sore. Pada sore hari ini saya akan membuat video dan saya akan menyampaikan beberapa hal pokok terkait dengan isu internasional atau isu nasional yang saat ini melanda dunia. Hal pertama yang perlu saya sampaikan atau menurut pandangan saya terkait dengan COVID-19 atau virus corona yang melanda dunia hari ini. Pertama yang kita lihat adalah bagaimana persaingan ekonomi antara negara-negara adik kuasa atau negara-negara besar yang ada di dunia. Persaingan ekonomi yang kemudian dalam persaingan ada determinasi antara negara-negara kapital yang memiliki modal untuk mendeterminasi negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini kemudian berada di belakang layar sehingga masyarakat kecil tidak diketahui. Sebagai bukti yang kita lihat hari ini, perlu kita ketahui kita ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi perencanaan revisi undang-undang RKUHP atau revisi undang-undang Kitab Hukum Pidana dan revisi undang-undang KPK. Itu terjadi pertentangan antara pemerintah dengan kaum aktivis yang menjadi perlawanan ketika kebijakan itu kemudian diwacanakan. Bersamaan dengan hal itu, perlu kita lihat hari ini kejadian hari ini terkait dengan wacana revisi undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya terdapat 80 undang-undang, dan di dalam 80 undang-undang itu terdapat kurang lebih 1202 pasal. Dan di dalam 1200 pasal itu terdapat 10 hal pokok, yaitu pertama menyangkut dengan masalah investasi atau keterbukaan negara Indonesia terhadap negara asing untuk berinvestasi. Itu kita ketahui bahwa akan berimplikasi pada masyarakat kecil, atau undang-undang itu dibuat tidak berpihak kepada masyarakat kecil tetapi lebih mementingkan para kapitalis atau negara-negara yang berinvestasi di bangsa ini, dan tidak akan mendukung nilai-nilai demokrasi di bangsa ini. Jadi tawaran dari saya secara pribadi, tawaran kepada pemerintah agar harus rasional, agar harus melakukan kajian yang matang, sehingga ketika melakukan revisi undang-undang harus tepat pada sasaran, sehingga tidak terjadi kontroversi antara harapan dan kenyataan. Bersamaan dengan isu virus corona, saya sebagai mahasiswa yang saat ini ada di bangku pendidikan, perlu saya sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa jangan terlalu panik dengan isu yang saat ini melanda kita, karena perlu kita ketahui bahwa data DBD yang terjadi di Kabupaten Sika dan Subak Barat Daya saja
tidak menjadi hal luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi itu kemudian dibungkam. Kenapa isu virus corona itu menjadi hal luar biasa buat kita? Kalau soal mati, itu untuk mati untuk Tuhan, bagi saya itu hal mutlak. Dan hal berikut yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini adalah perlu kita tahu bersama bahwa yang menjadi instruksi atau penyampaian dari pemerintah untuk kita tidak boleh melakukan aktivitas atau kerumunan dan lain sebagainya adalah perlu kita rasional. Kita jangan terlalu apatis atau ketergantungan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kita perlu mengukur diri bahwa selain daripada aktivitas kita secara formal atau saudara kita yang kerja di kantor, kita yang latar belakang sebagai orang biasa, perlu juga kita melakukan aktivitas guna mendatangkan uang untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan hidup kita. Karena kita jangan terlalu panik dengan virus yang lagi hari ini berkembang dan kemudian isu itu menjadi isu publik dan menjadi isu dunia. Kita jangan terlalu panik dengan hal yang ada. Perlu kita mewaspadai, perlu kita menjaga kesehatan dengan baik sehingga kita tidak diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin jadi baik, yang perlu hal terakhir yang perlu saya sampaikan atau ingatkan kepada kita semua adalah terkait dengan instruksi yang disampaikan oleh Bapak Presiden melalui birokrasi pemerintah daerah. Kita harus menghormati apa yang disampaikan, tetapi jangan kemudian kita panik dan kemudian kita terisolasi diri di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas. Yang menjadi pertanyaan, nanti kemudian kita tidak melakukan aktivitas, apa yang menjadi kebutuhan primer atau apa yang menjadi kebutuhan pokok kita? Siapa yang akan memenuhi itu? Apakah pemerintah? Ini perlu juga kita harus bijak, perlu juga kita harus rasional untuk melihat apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Bukan dengan ketentuan kita terisolir lalu kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, tetapi dengan adanya apa yang disampaikan oleh pemerintah itu menjadi parameter atau menjadi himbauan kepada masyarakat NTT atau Indonesia secara utuh untuk memberi kita kesadaran terhadap wabah yang saat ini melanda dunia. Walaupun kemudian hari ini, dan perlu saya sampaikan bahwa hari ini berbagai macam berita-berita hoax yang melanda bangsa di tanah air, yang melanda kita di tanah air, perlu saya sampaikan yang menjadi rujukan kepada pemerintah agar menggunakan kekuatan hukum untuk kepada pers atau media yang melakukan liputan informasi sehingga dipublikasikan kepada mata publik, itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa banyak informasi yang terpublikasi menjadi konsumsi publik hari ini tidak valid. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, seperti dikatakan oleh salah satu media bahwa di Jakarta sudah yang sudah diberitakan oleh media bahwa sudah terdapat kurang lebih 600 lebih orang terjangkit virus corona. Namun di media lain tidak seperti itu. Beberapa data yang sudah dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik itu ternyata 15 orang, dan itu mereka masih tergolong ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, ini yang kemudian menjadi kebimbangan bagi kita masyarakat, mana yang kita mau jadikan sebagai patokan informasi yang valid. Sehingga yang perlu saya sampaikan, yang menjadi penekanan adalah alat kontrol dari hukum itu harus kuat, sehingga masyarakat tidak bimbang, masyarakat tidak panik dengan berbagai macam informasi atau opini liar yang lagi berkembang, sehingga itu terkategori hoax. Sekian dari saya,
Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati.